kembali dengan Profesor Kardus. Ya, upaya Tiongkok atau China untuk terus menjadi yang terdepan di sektor industri strategis seperti halnya semikonduktor terus digenjot. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Barat untuk meredam laju pertumbuhan sektor teknologi semikonduktor Tiongkok, seperti dengan menerapkan sanksi dan embargo teknologi tinggi, layaknya embargo teknologi EUV litografi atau GPU canggih Nvidia yang diharapkan dengan keterbatasan teknologi seperti halnya EUV litografi yang saat ini dimonopoli oleh Belanda atau ASML. China akan menyerah dan putus asa karena tak mungkin dapat menciptakan chips logika tinggi di bawah 7 nanometer atau dengan pembatasan GPU canggih seperti halnya GPU Nvidia yang diharapkan industri cloud komputasi dan AI China akan terpuruk dan lumpuh. Namun faktanya, meski blokade teknologi sudah berjalan beberapa tahun, Tiongkok tampak baik-baik saja. Bahkan dari keterdesakan karena pembatasan teknologi, ilmuwan-ilmuwan Cina malah terpacu dan bekerja keras untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru yang revolusioner. Diketahui sejauh ini banyak teknologi-teknologi barat yang sebelumnya dilarang dimiliki Cina, namun akhirnya China berhasil memproduksinya sendiri dengan teknologi sendiri. Dan pada 30 September 2025 ini, sebuah terobosan baru kembali dibuat oleh tim ilmuwan Tiongkok, tepatnya tim ilmuwan Peking University yang akhirnya berhasil menggunakan teknik tomografi cryo-elektron atau cryo-ET untuk menghasilkan gambar visual struktur 3 dimensi pada molekul fotoresist yang digunakan untuk semikonduktor. Diketahui selama ini membentuk dan mencitrakan visualisasi tampak dari struktur molekul bahan fotoresist diketahui sangat sulit. Padahal ini adalah sebuah tabir besar yang di dalamnya dapat menguak misteri struktur kimia fotoresist yang di masa depan akan membuka jalan dan sangat berguna untuk digunakan oleh para insinyur dalam membangun jenis fotoresist generasi baru. Ya, seperti yang kita tahu, tahapan dan material fotoresist adalah fase vital dalam manufaktur semikonduktor, terutama untuk membangun chips canggih. Fotoresist bisa diibaratkan sebagai alas atau pigmen yang dilapiskan ke substrat silikon, di mana nantinya fotoresist inilah yang akan diukir oleh sinar UV dalam proses fotolitografi. Fotoresist adalah bahan pekat cahaya, terutama sinar UV, berbentuk liquid atau cairan yang dibuat dengan struktur polimer pekat cahaya tertentu. Perilaku fotoresist adalah hal kritis dalam teknologi semikonduktor karena sangat menentukan dalam pembentukan pola. Seberapa tepat pola dapat ditransfer ke permukaan wafer silikon. Karena jika struktur polimer fotoresist memiliki kinerja buruk, meski alat litografi yang digunakan sangat canggih, tetap saja proses pencetakan atau transfer pola akan mengalami kecacatan. Asal Anda tahu, diketahui saat fotoresist terpapar oleh sinar UV, keadaan molekulnya akan bergerak, mengalami reaksi kimia dari intervensi ultraviolet yang masuk, di mana tiap paduan polimer fotoresist diketahui akan menghasilkan pola gerak molekul yang berbeda-beda di ranah angstrom. Dan asal Anda tahu, selama ini bentuk visualisasi pola gerakan molekul fotoresist pada lingkungan cair sulit untuk digambarkan dan divisualisasikan. Padahal ini super sangat penting bagi para insinyur kimia untuk menemukan paduan polimer yang akurat dan tepat untuk sistem fotoresist generasi baru di masa depan. Namun, baru-baru ini terobosan dilakukan oleh tim ilmuwan dari Universitas Peking, tepatnya dari Institut Kimia dan Teknik Molekuler yang dipimpin oleh Profesor Peng Hailin, di mana mereka akhirnya sukses membuat terobosan besar yang kemudian mereka terbitkan di jurnal Nature edisi 30 September 2025 kemarin, di mana untuk pertama kalinya mereka sukses memvisualisasikan struktur nano 3 dimensi in situ dan distribusi antar molekul atau penyebaran variasi antar fase, bahkan dapat memvisualisasikan keterikatan molekul fotoresist dalam lingkungan cair. Hal ini adalah terobosan untuk bidang eksperimental semikonduktor masa depan. Dengan memahami visualisasi dan citra polimer dalam molekul fotoresist, para ilmuwan tentunya dapat menggunakannya untuk membangun teknologi fotoresist yang lebih sempurna di masa depan. Diketahui
para ilmuwan sukses memvisualisasikan keadaannya menggunakan metode tomografi krioelektron. Iya, metode krioelektron adalah teknik pencitraan mikroskopik 3 dimensi beresolusi tinggi dengan menggunakan CT scan mikroskop elektron. Tetapi prosesnya dilakukan dengan keadaan kriogenik di suhu minus 196 derajat Celcius, di mana pada suhu itu hampir tak ada lagi molekul yang dapat bergerak. Dengan begitu, proses scanning dan penyusunan visualisasi 3 dimensi dapat tercipta. Ya, dengan terobosan ini, menurut Profesor Peng Hailin, di masa depan, para ilmuwan dapat memungkinkan untuk mengendalikan kontrol cacat pada fase litografi dengan mempelajari perilaku gerakan molekul pada bahan material fotoresis yang digunakan. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang terobosan terbaru dari tim ilmuwan Universitas Peking, Tiongkok. Jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Profesor Kardus dari Peking University mengabarkan